mentaatinya sehingga kelancaran webinar ini bisa terlaksana dengan baik. Sebelum terima disampaikan, seperti biasa, Ketua ASI Bapak Widodo Santoso akan menyampaikan sedikit kata pengantar sambutan terkait dengan performance unit Kilen Industri Semen semester 1 tahun 2021. Silakan Pak Widodo untuk menyampaikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi sebelumnya mari wabarakatuh. kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita sampai siang ini diberi kesehatan dan bisa mengikuti webinar yang ke-11 ISBI dengan judul yaitu peluang dan tantangan untuk pembelaan Kilen yang efektif. Ini sangat bagus. Jadi Bapak sekalian, saya pertama-tama mengucapkan kepada teman-teman ISBI yang telah mengadakan seminar ini yang saya kira berguna untuk industri semen pada khususnya dan industri nasional pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman sebagai pembicara, saya sebut satu persatu, pada 4 tadi ya, saya lihat. Nah, dari senior-senior dari industri semen, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak sekalian, jadi memang judul ini dipilih agar efisiensi dari pengoperasian pabrik semen itu bisa tercapai. Karena unit yang paling penting di dalam industri semen itu adalah unit Kilen. Bukan yang nggak penting, tapi unit Kilen adalah jantungnya industri semen. Karena disitulah letak daripada kualitas semen itu terbentuk melalui klinker, efisiensinya bahan bakar masuk listrik itu yang terjadi di situ, dan tentunya efisiensi atau mengurangi emisi gas rumah kaca, debu, dan lain-lain. Makanya ini perlulah, ini sangat bagus untuk dijadikan informasi bagi para pelaksana di lapangan untuk industri semen khususnya tentu dan industri yang lain yang tentunya juga menggunakan tanur tular yang serupa. Baik, jadi maaf sebelumnya saya akan sampaikan seperti biasa realisasi daripada semester 1 industri semen di mana dapat saya sampaikan karena industri semen itu merupakan tolok ukur dari ekonomi. Jadi kalau pembangunannya bagus, ya tentunya ekonomi juga meningkat. Makanya saya sampaikan di sini bahwa pada semester 1 ini alhamdulillah, syukurilah ya, karena semua daerah ini sudah ada peningkatan. Jadi mulai dari Sumatera, ini Bapak lihat ya, ada peningkatan 2,2 ya, sampai dengannya ya semester 1 ya. Sebelah kanan, kemudian Jawa itu 5,7 ya totalnya ya. Kemudian Kalimantan 4,8% naiknya. Kemudian Sulawesi luar biasa, Sulawesi itu 20 ya 28,7. Kemudian hanya NTT ini yang NTT-nya kurang. Namun untuk totalnya alhamdulillah ada kenaikan 7,3%. Ini semester 1 tahun 2021. Namun demikian 7,3% belum sama dengan tahun 2019. Ada beda sedikit ya. Namun kalau dijumlah karena ekspornya semester 1 ini luar biasa. Ekspornya itu sekitar di atas 6 juta ton. Itu sekitar 80% ya. 80% dari semester 1 tahun lalu. Karena tahun lalu hanya sekitar 3, berapa gitu ya. Dengan kondisi ekspor yang sangat bagus ya.
maka total daripada konsumsi semen untuk dalam negeri dan ekspor itu sudah meningkat 16%. Kalau dalam negerinya itu semester 1 naik 7,3, karena ekspornya besar, maka total ekspor per dalam negeri itu naiknya dibanding tahun 2020 itu naik sekitar 16%. Luar biasa. Jadi dengan demikian maka total konsumsi dalam negeri plus ekspor dibanding tahun 2019 itu sudah melebihi. Inilah gunanya teman-teman industri semen sudah menggebrak pasar, ekspornya sudah meningkat luar biasa. Kalau tahun 2018 itu baru 6,5, 2019 naik 9,3, dan tahun ini insya Allah minimal 12 juta ton itu akan tercapai. Sehingga tentunya kita harapkan utilisasi dari pabrik itu sudah meningkat sekitar antara 68 sampai 70%. Ini harapan kita. Semoga pandemi ini segera berakhir, walaupun bulan ini sudah sangat krisis ya, sehingga ada PKM. Jadi inilah hambatan juga, namun harapan kita mulai Agustus tidak terjadi lagi, sehingga kembali normal seperti 3 bulan sebelumnya. Baik, dilanjut. Ini adalah gambar lingkaran ini adalah, jadi semester 1 tetap aja Jawa itu sebagai nomor 1. Jawa itu tetap 53%, dalam negeri ya, Sumatera masih 22%, disusul Sulawesi 10%, kemudian Kalimantan 6%, Bali 5%, dan sisanya Maluku, Papua 4%. Inilah kira-kira kondisi semester 1, alhamdulillah sudah ada perkembangan. Jadi artinya ekonomi di daerah-daerah sudah mulai bergerak dibanding tahun 2020. Oke, lanjut aja berikutnya. Slide berikutnya. Ini adalah menggambarkan perkembangan per tahun. Yang paling atas, gambar atas itu adalah gambar untuk per tahun dengan semester yang sama. Jadi kelihatan di sini tahun 2018 ya, itu semesternya itu paling tinggi 29.374. Itu yang paling atas, gambar yang atas itu menggambarkan tahun ya 2016 pada semester 1 itu 2016 sudah terbesar ini ya. Kemudian 17 turun ya. 18 naik dikit 3,6 semester 1 loh ya. Kemudian 19 turun lagi 2,2. Jadi kelihatan ini tahun 2018 luar biasa karena pembangunan infrastruktur besar-besaran di Jawa. Nah, sekarang sudah menurun karena sudah jadi semua. Nah, sekarang tahun 2020 anjlok ya, dibanding tahun 2019 anjlok minus 8,1. Nah, itu kemudian semester 1 loh ya, semester 1 bukan 1 tahun. Kemudian alhamdulillah tadi saya jelaskan untuk semester tahun 2021 naik 7,3%. Nah, ada peningkatan. Ini adalah pertumbuhan dalam negeri, bukan semester 1, bukan ekspor. Kemudian kita lihat pergerakan infrastruktur dan perumahan. Hijau ini adalah gambar menunjukkan back. Ya. Jadi penjualan back ini menunjukkan perkembangan properti. Ya. Jadi properti kita lihat tahun 2019, 2020 turun. Propertinya itu sekitar 4,5%. Ya. Properti tahun 2020. Kemudian tahun ini semester 1 loh ini. Ini alhamdulillah properti naik 10%. Alhamdulillah ini dibanding semester 1 tahun lalu. Ini adalah properti, perumahan, kantor dan lainnya. Sekarang kita lihat berikutnya di bawahnya. Slide bawahnya adalah slide untuk yang kuning. Ini adalah slide penggunaan blok. Blok itu menggambarkan proyek strategis dan infrastruktur. Nah, ini kelihatan di sini bahwa yang paling menonjol 2018. 2018 itu luar biasa penggunaan semen curah, ya, sampai naik 12% dibanding 17. Ini menunjukkan bahwa tahun 2018 itu penggunaan infrastruktur puncak-puncaknya. Ya. Nah, jadi tahun 2019 turun sedikit,
masih lumayan, masih 6,8 juta ya. Tapi tahun 2020 ya turun ya. Turun dibanding tahun 2019 itu turun 7,7%. Nah, ini ya. Nah, inilah mengakibat tahun lalu memang turun besar karena tadi di properti juga turun, di masuk juga turun. Alhamdulillah di 2021 itu masih belum tercapai. Bahkan dibanding infrastruktur belum bergerak optimal sehingga tadi back-nya naik 11% ya. Turunnya minus 1,6 sehingga resultantenya itu naiknya totalnya itu 7,3%. Ini kira-kira kondisinya ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang adalah lanjut aja ya. Ini sudah menggambarkan semester 1. Nah, sekarang kita lihat masalah ekspor. Nah, penjualan ekspor. Nah, kita lihat balok-balok ini ya. Balok-balok luar biasa. Yang merah adalah ekspor untuk semester 1 tahun 2021, yang biru adalah semester 1 untuk tahun 2020. Semuanya hampir 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Yang menyolok itu atau Maret April itu sampai melebihi di atas 1,2 juta ya. Oke, kemudian terus di Juninya ini yang agak turun karena kelinkernya itu di tempat tujuan banyak hujan lainnya sehingga tidak terlalu besar, tapi masih di atas 1. Kemudian kita lihat tujuannya. Nah, tujuannya sekarang kelihatannya Bangladesh yang paling besar, hampir separuh ya. Nah, biasanya Cina yang terbesar. Ini hari ada hambatan hujan di sana dan kemudian mungkin juga anggaran belum keluar apa sehingga sekarang Bangladesh yang terbesar 47%, disusul Filipina, disusul Cina, Australia, Taiwan, Sri Lanka, Brunei, Timor Leste, ya, Mauritius dan lain-lainnya. Lain-lainnya itu malah ada yang ke Amerika. Nah, ini kita harapkan dengan kondisi 6,728 873 ton atau 6,7 juta itu kita harapkan semester 1. Ini kalau dikalikan 2 itu sudah lebih dari 12 juta ya. Bisa 13 ini. Ini yang kita harapkan dengan kondisi ini utilisasi pabrik semen itu bisa meningkat ya. Karena inilah gunanya kita dan perlu ketahui bahwa 6,7 juta itu yang 85% itu klinker. Nah, ini kenapa ada hubungan galen. Yang 15% itu adalah semen. Jadi klinker merupakan penunjang utama untuk ekspor, gitu loh, Pak. Jadi kalau di samping ini kita lihat ya perkembangannya tahun 2017 ekspornya 2,7 ya, ini masih baru awal. 18 naik 5,9 juta, hampir 6 juta ya. 19 naik lagi 6,5 juta. Ya. 2020 naik lagi 9,7 juta. Tapi itu adalah 1 tahun. Sedang yang 2021 ini adalah semester 1. Jadi luar biasa. Coba kalau dikalikan, jauh lah dibandingkan 2020. Ini berkah karena memang kita harus mendobrak pasar ekspor. Karena selama ini dikuasai oleh Vietnam, Thailand, dan negara lain seperti Jepang dan lainnya. Ini kita sudah mendobrak sekitar, kalau nanti bisa 12 juta ya kita bisa sekitar sudah mendobrak sekitar 20-25% dari volume pasar ekspor yang ada di luar negeri. Karena tahun lalu yang dominan adalah Vietnam, itu sampai 25 juta ekspornya, kemudian Thailand sampai 10 dan lain-lainnya 5. Jadi kita 40 juta lah volume pasar ekspor. Kita bisa 12, nah itu sudah sekitar di atas 20%. Bahkan nanti insya Allah tahun 2012 target kita 15 juta. Sehingga kita sudah hampir 30%. Nah, ini sudah luar biasa. Nah, ini semoga aja kiln kita tetap eksis, membuat klinker yang bagus, kualitas bagus, sehingga persaingan ekspor itu bisa kita lakukan. Dan harganya tentunya juga optimal karena efisiensi batu bara efisiensi terhadap bahan bakar listrik itu bisa dijamin.
Oke, jadi kita lanjut aja ya, biar cepat. Sekarang nah ini dia. Ini adalah prospek ya, prospek ke depan ini sebagai ilustrasi aja. Kita ini saya sampaikan bahwa sampai sekarang kita masih kelebihan 40 juta ton. Kapasitas 116, kita baru 70, sudah 70-an. Nah, jadi sekitar 40 juta lebih. Nah, inilah, ini saya gambarkan bahwa kalau kita hitung 4% kenaikan tiap tahun, nah seperti ini gambarannya ya. Jadi 21 kita itu utilisasinya meningkat dari 61 naik 67. Nah, karena tadi ekspor ya. Tahun 2022 naik 69. Nah, tahun 2023 naik 71,2. Tahun 2024 naik 73%, dan tahun 2025 naik 76. Jadi 25 kita masih kelebihan sekitar 25%. 25% dari 112 ya, 116. Jadi ya bayangkan sekitar berapa itu 25%, itu seperempat kan, sekitar 30 juta masih kelebihan. Jadi masih aman ya. Jadi insya Allah kita akan tinggikan ekspor bisa sampai 15 akan mungkin. Ini tentunya adanya seminar Kelen itu untuk itu ya, ekspor Kelennya bisa terjamin kualitasnya dan efisiensinya ya. Ini kira-kira ini adalah tulisannya, dan kira-kira kita anggap 4%. Nah, dan ini baru kita anggap ekspornya 10, kalau 15 nanti lebih bagus lagi. Mungkin bisa 78% ya kira-kira. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut menyingkat waktu. Nah, ini adalah Bapak sekalian gambaran daripada prestasi atau realisasi dari anggota asosiasi. Jadi contoh ya, Semen Indonesia. Ini di Tuban ya. Oh, jangan kembali. Semen Indonesia itu 4 kelen ya. Kapasitasnya 10,2 juta. Nah, itu kapasitas daripada pabrik Semen Indonesia atau Semen Gresik di Tuban. Kalau Semen Gresik di Rembang, ini adalah 1 kelen kapasitas 2,4 juta. Dua ini kalau digabung itu kira-kira produk-produknya baru 4,3. Nah, itu sehingga utilisasi masih 68%. Ya, itu klinker ya. Itu kira-kira. Kemudian kita lihat Semen Padang. Semen Padang itu kapasitasnya itu 7,7 juta. Ya, kelen ya, ini kelen. Nah, kemudian kelennya 5 Pak, 5 lain ya. Ada 2 lain yang kecil 600, kemudian 3 lain besar-besar 2,5. Jadi totalnya ini. Nah, kemudian produksinya berapa? Produksinya klinker itu baru 2,7. Ini ada semester 1 ya. Ini semester 1 bulan tahun ini. Bukan 1 tahun ini ya. Semester 1 tahun ini baru 2,7. Sehingga kira-kira utilisasinya 69%. Jadi Bapak sekalian, yang kapasitas ini ada 1 tahun, sedang produksi klinker ini adalah 1 semester. Jadi jangan jadi tentunya nanti pembandingnya adalah kapasitas itu 7,7 dibagi 2, sehingga 3,8 kan, dibagi kali 2,7 juta, sehingga utilisasinya 69. Itu bagus ya, hampir sama. Kemudian kita lihat di Semen Tonasa. Itu 4 pabrik. 4 pabrik, kapasitas 5,8 juta ton klinker ya. Sehingga realisasi semester 1 itu 2,4 juta. Jadi cukup bagus ya, sehingga utilisasinya itu 81%. Luar biasa Tonasa. Kenapa? Karena Tonasa ekspornya itu hampir 20%. Ya, ekspor klinkernya 20%. Makanya utilisasinya tinggi. Nah, sedang di semen tadi, si Semen Gresik dan Semen Indonesia tadi, ekspornya agak kurang. Inilah makanya semua harus meningkatkan ekspor. Kemudian Semen Solusi Bangun Indonesia yang dulu Holcim ya, kapasitas besar 10,4 juta, ada 6 kelen. Itu 6 kelen itu ada di Bogor 1, 2 ya, di Cilacap 1, kemudian di Tuban ada 2 ya.
Kemudian di Aceh ada 1. Ini totalnya cukup besar, 10,4. Realisasinya 4,2 juta untuk 1 meter. Sehingga utilisasinya untuk SPI itu 80%. Itu saingannya Tonasa. Kenapa? SPI ekspornya sangat besar. Juga sangat besar ekspornya sama Tonasa. Padang juga besar sekitar 70% ya. Kemudian kita menginjak ke Indut. Ini teman Garuda ya. Kelinnya 13, luar biasa kelinnya 13. Kemudian totalnya kapasitas 18 juta ton. Ya. Ini baru produksi untuk 1 meter 5,7 juta. Jadi utilisasinya masih 63 juta. Ini sama dengan ya agak rendah. Kenapa? Karena Garuda tidak ekspor. Karena lokasinya tidak memungkinkan kok ekspor karena lokasinya di daratan, di daerah Citerep dan di Cirebon ya. Jadi ekspornya kecil karena ekspornya hanya di pabrik batu licin. Itu juga nggak terlalu besar sehingga otomatis ya klinkernya hanya 63%. Semester 1 tahun ini. Kemudian Batu Raja. Batu Raja ini 2 kelen, kapasitas 2,7 juta ya. Realisasi klinkernya, produksi klinkernya itu 687.000. Nah, ini hanya 51%. Kenapa demikian? Sama ya. Batu Raja tidak bisa ekspor karena pabriknya berada di tengah-tengah daratan. Jadi untuk membawa ke pelabuhan sangat jauh hingga tidak visible. Ini yang kelihatan bahwa hanya sekitar 51%, tapi sudah lumayan ya. Ini kalau dijadikan semen ini sekitar 800. Kan ini faktor semen itu kan 0,8, 0,75 ya. Jadi 6,87 kalau dijadikan semen itu sekitar 900.000 ton. Oke, sekarang semen Kupang. Semen Kupang itu 300 ya, 300.000 klinker kapasitas. Baru tercapai 43.000, 44.000 ya baru Kupang itu baru sekitar 29,2. Jadi hanya sekitar 30% baru ya untuk 1 meter. Jadi Menkumham kasihan juga pasarnya agak susah ya. Untuk membawa keluar daerah juga harus kapal dan lainnya. Sehingga Menkumham utilisasinya masih 30%. Kalau ini kalau dikalikan 2 dalam 1 tahun Menkumham itu baru 60 sampai 65% kapasitas. Kemudian Semen Bosowa kapasitas kelennya 2 biji, kapasitasnya 4 juta ya. Realisasinya cukup bagus ya, 849 ya semester 1. Jadi utilisasinya juga masih rendah, sekitar 43%. 43%, jadi masih di atas Kupang, tapi ya di bawah 50% ini. Mungkin karena juga sama. Bosowa ekspornya kurang karena kondisi pelabuhannya ya jauh dari pabrik dan tentunya belum punya pelabuhan khusus untuk ekspor. Kalau Semen Tonasa sudah punya pelabuhan khusus, Semen Padang semuanya punya. Jadi tidak tergantung pada pelabuhan Indonesia, Pelindo dan ya. Kemudian Semen Gemilang ini luar biasa, kapasitas 3,6 juta tankernya, tercapainya semester 1 sudah 3,1. 31. Jadi ini realisasinya itu 87%, luar biasa. Jadi number one ya, karena dia mempunyai pelabuhan khusus untuk ekspor. Ya. Jadi semester 1 dia sudah hampir full kapasitas ya, 87. Sama dengan tadi SPI juga hampir ya 81% juga. Jadi ini mereka-mereka yang punya pelabuhan bagus untuk ekspor dengan loading rate yang cukup besar. Di Merah Putih bisa 25.000 ton per hari. Nah, itu keunggulannya sehingga ekspornya luar biasa dan samping itu juga pabriknya di Hindia sana di Pulau Jawa bagian bawah. Jadi untuk menuju Bangladesh segala itu tinggal jos saja ya, dekat ya. Itu kira-kira sama dengan Padang.
Kemudian Juisin, Juisin ini pabrik di Tangerang, ya. Nah, ini kota Tangerang di Kerawang ya. Nah, ini kapasitas 1,5 baru tercapai 426.000. Jadi utilisasinya masih 57%. Lumayan. Nah, kemudian Sinar Tambang Lestari. Nah, Sinar Tambang Lestari ini 1,5 ya. Jadi kemudian ini 54,57.000 ya realisasi, sehingga dia sudah 46%, belum tercapai 50 juga sama. Nah, ini kira-kira kemudian kalau lihat di sebelah kanan kapasitas Kelem tahun 2020-2021 masih sama ya, 75 juta ton sekitar itu kapasitas Kelemnya. Produksi klinker tahun 2020 sebesar 55,8 juta ton dengan utilisasi mencapai 74,5 untuk klinker ya. Nah, kemudian produksi klinker tahun 2021 hingga semester 1 sebesar 27,3 juta ton dengan utilisasi 73,4%. Jadi hampir sama kelihatannya ya, dengan tahun 2020. Jadi masih perlu peningkatan lagi. Oke, saya kira gitu. Terakhir kesimpulan. Nah, inilah ini kesimpulannya. Jadi pertama tentunya unit Kelen adalah unit yang sangat memegang peran penting dalam hal ini kualitas produksi semen. Jadi kalau kelennya itu nggak stabil, klinkernya sering mentah, ya, klinkernya vilai tinggi, itu menentukan sekali. Kalau ekspor itu kalau klinkernya nggak bagus, nggak mau terima itu orang luar negeri. Inilah perlu unit kelen ini betul-betul sebagai penentu kualitas produk semen atau dalam hal ini klinker ya. Karena kalau klinkernya bagus, otomatis klinker faktornya juga rendah. Kemudian memegang peranan penting dalam mengendalikan emisi. Nah, di situ ada NOx, SO2, sulfur, ada lagi debu di situ ya, partikulat, dan utamanya adalah GRK, gas rumah kaca CO2. Nah, ini sangat penting untuk pabrik semen karena sekarang sudah ada aturan bahwa nanti ada jual beli karbon. Ya. Jadi kalau mereka yang CO2-nya di atas ambang batas kemungkinan akan kena tax, kena apa? Kena harus beli di tempat yang lebih rendah atau kena tax, tidak tahu pemerintah. Makanya ini Kelen ini betul-betul bagus untuk dipresentasikan sehingga semua anggota organisasi betul-betul perfect terhadap pengoperasian Kelen. Kedua, mengendalikan efisien energi pasti ya. Batu baranya kalau dia bagus ya pasti batu bara rendah. Ya. Listriknya juga akan rendah kalau operasinya bagus. Itu relatif ya. Nah, ini nomor satu sangat penting. Kemudian dari hasil tadi utilisasi Kelen sampai dengan semester 1 itu masih sekitar 70%, jadi belum full ya. Kemudian unit Kelen yang terakhir, unit Kelen memegang peranan penting dalam program ekspor industri semen karena 85% dari jumlah ekspor adalah klinker. Nah, ini sangat terkait sekali dengan nanti dari pakar-pakar bagaimana mengoperasikan Kelen yang bagus ya, lalu rendah karbon ya, pemakaian batu bara tidak terlalu banyak ya, emisinya debu juga tidak ada dan lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah presentasi yang saya sampaikan mengenai begitu pentingnya unit Kelen di industri semen yang menentukan kualitas, ya, menentukan emisi, menentukan berapa bahan bakar yang dipakai. Jadi amat sangat penting. Jadi cocoklah ISDI melakukan webinar ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Tuhan Maha Kuasa memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar. Terima kasih Pak Widodo atas sambutannya terkait perkembangan persemenan di Indonesia pada semester 1 tahun 2021. Seperti disampaikan tadi bahwa
utilitas pabrik semen hingga tahun semester 1 2001 ini masih 2021 maksud saya masih belum lebih tinggi atau masih sama dengan tahun yang lalu, dan kita tentu berharap bahwa pandemi ini segera berakhir sehingga kebutuhan semen meningkat dan utilitas pabrik semen bisa ditingkatkan ke tingkat yang maksimal.